Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Ada sebuah artikel yang menarik yang ditulis oleh jurnalis yang juga luar biasa, Laurie Whitwell dari The Athletic. Ada beberapa Sobat Football United yang mengatakan, sumbernya kok dari Athletic, ini ngerti tentang kabar-kabar update-update di dunia sepak bola tidak ya kalau The Athletic, tapi seakan-akan dianggap remeh ya. Ini luar biasa sih menurut gue ya, namanya orang nggak tahu kan ya gimana juga ya. Tapi but anyway, oke, ada sebuah artikel yang ditulis dengan judul Manchester United bisa menggunakan Jadon Sancho dan juga Bruno Fernandes sebagai striker. Ini yang dikatakan oleh Erik ten Hag. Erik ten Hag disebutkan ya mempertimbangkan untuk menggunakan Jadon Sancho dan juga Bruno Fernandes sebagai striker untuk membantu permasalahan penyerangan dari Manchester United. Pilihan pertama untuk posisi nomor 9 adalah Rasmus Højlund, di mana dia ini akan kehilangan waktu di awal musim setelah mengalami cedera hamstring. Sementara Joshua Zirkzee yang didatangkan 42,5 juta euro dari Bologna baru saja memulai latihan dengan rekan-rekan barunya. Itu meninggalkan Manchester United ataupun Erik ten Hag ya dengan sebuah dilema, terutama untuk menghadapi Community Shield, menghadapi Manchester City. Manchester United menciptakan banyak peluang ketika menghadapi Liverpool, tapi mereka gagal ya untuk bisa mengkonversi peluang-peluang tersebut dan menderita kekalahan 3-0. Untuk menempatkan Jadon Sancho yang menghabiskan periode kedua musim lalu peminjaman di Borussia Dortmund setelah memang ada masalah dengan sang manajer ya, ini disebutkan bisa menjadi sebuah solusi. Ini yang kita bisa lakukan ketika kita tidak memiliki ketersediaan dari Rasmus Højlund, dikatakan oleh Erik ten Hag. Tentu saja Joshua Zirkzee akan masuk. Dia telah memulai latihan, tapi dia belum lama latihan. Dan ini akan memakan waktu, dan dia juga masih beradaptasi dengan sepak bola Inggris dan juga cara kita bermain. Jadon Sancho tentu saja bisa bermain sebagai seorang striker. Dia juga bisa bermain di area yang lebih lebar, tapi dia bisa menjadi opsi yang bagus. Marcus Rashford disebutkan ini merupakan salah satu pemain juga yang dilihat oleh Erik ten Hag, walaupun ada kesulitan ya di depan gawang. Sementara Bruno Fernandes ini sebenarnya lebih sebagai gelandang menyerang, dan ini juga dipertimbangkan. Erik ten Hag mengatakan, saya berpikir Marcus Rashford telah melakukannya dengan bagus sebelumnya. Dia bisa melakukannya dan itu merupakan juga sebuah opsi. Tapi saya pikir dia lebih produktif dari sisi kiri ketika dia datang dari atau menuju ke dalam. Jadi ketika dia bisa datang ya, dia menjadi paling efektif. Tapi kita juga memiliki Bruno Fernandes sebagai seorang striker. Manchester United akan melakukan kick-off Premier League ya, menghadapi Fulham di Old Trafford di tanggal 16 Agustus. Oke, jadi ada beberapa opsi yang disebutkan oleh Erik ten Hag dan tadi dikutip oleh Laurie Whitwell. Menurut gua ada perubahan cara bermain, akan ada perubahan cara bermain karena pemain-pemain tadi yang disebutkan oleh Erik ten Hag, Rashford, Jadon Sancho, Bruno Fernandes, opsi-opsi yang saat ini ada tersedia untuk lini depan, mereka bukan pemain murni sebagai striker. Ini juga harus dilihat Joshua Zirkzee yang belum berada menurut gue pada tahap dia bisa diandalkan. Dan itu masuk akal. Mungkin ketika kita bermain game ya, ada pemain baru kita langsung bisa masukkan ya. Kita ya harap striker baru tersebut akan langsung bisa berkontribusi, itu dalam game. Dalam kenyataannya tidak demikian. Ada banyak adaptasi yang harus dilakukan, terutama Joshua Zirkzee baru pertama kali ke Inggris, langsung bermain di Manchester United. Pemain yang masih muda juga. Yang menurut gua bagaimana Joshua Zirkzee ini ya juga harus diatur ya ekspektasinya. Bagaimana dia bermain, kapan dia bermain, kontribusi apa yang bisa dia berikan. Menurut gue harus sangat diatur secara perlahan, terutama untuk fans. Berharap bahwa Joshua Zirkzee akan langsung mencetak banyak gol, mengalahkan pemain-pemain striker yang sudah lebih mapan dulu di Premier League. Menurut gue itu bukan harapan yang make sense. Tapi ya kita juga wajar ketika berharap bahwa Joshua Zirkzee bisa menambah kualitas lini depan Manchester United. Walaupun demikian, dari apa yang dikatakan oleh Erik ten Hag, nampaknya harus agak sedikit bersabar ya, karena ya Joshua Zirkzee tidak ikut tour pre-season. Dia juga baru beberapa waktu terakhir
hadir di Carrington, latihan pertama dengan beberapa rekannya yang tidak komplit ya kan. Jadi memang ada situasi adaptasi yang masih harus dihadapi oleh sang pemain. Artinya apa? Nampaknya ketika menghadapi Manchester City ada situasi berbeda nih ya untuk lini depan Manchester United. Gua ingat ketika Manchester United menang misalnya menghadapi Manchester City di Wembley di FA Cup Final periode yang musim lalu, ya Manchester United tampil dengan false nine dan itu bisa dilakukan. Artinya mereka sudah punya pakem, mereka sudah punya dasar untuk diulangi lagi. Tinggal komponen-komponennya saja yang mungkin agak sedikit berbeda ya. Dimana tadi disebutkan Jadon Sancho ini dipersiapkan untuk menjadi dalam tanda kutip striker. Kalau gue melihat ya tipe seperti Jadon Sancho ini bukan ya pemain yang akan tetap stay di lini depan. Dia diharapkan juga akan mobile ya, bergerak ke sudut-sudut yang ada di sayap misalnya, baik itu kanan maupun kiri, ataupun juga ikut turun ke tengah, ataupun juga melakukan pressing ke depan. Jadi ada ya style yang berbeda juga untuk sang pemain ya, dimana biasanya Jadon Sancho ini di periode-periode sebelumnya lebih banyak bermain dari sisi sayap. Nah, terkait dengan sisi sayap, Erik ten Hag sudah mengatakan terkait dengan Rashford yang dinilai menurut sang pelatih ya lebih kuat dari sisi kiri. Gua pun menilai juga seperti itu. Oke, ada beberapa opsi di lini sayap misalnya Garnacho ya, tapi fakta juga bahwa Garnacho tidak ikut preseason. Dia juga baru kembali bersama dengan pemain-pemain lain. Ini mungkin akan diberi kesempatan tapi tidak dari awal. Menurut gue secara ringan amatiran, pemain yang ikut preseason ya secara mayoritas itulah yang akan diberikan kesempatan dari awal. Walaupun tidak semuanya. Kenapa tidak semuanya? Gue tetap menilai sosok dari Bruno Fernandes ini akan besar kemungkinan yang akan diberikan waktu bermain dari awal. Bruno Fernandes sudah sangat Manchester United banget ya. Dia sudah sangat nyetel, dia sudah tahu lah apa yang harus dilakukan. Hanya tinggal situasi fisik saja dari sang pemain. Ketika situasi fisiknya oke, gue yakin dia akan diberikan kesempatan dari awal, dan selama ini Bruno Fernandes tidak pernah ada masalah terkait dengan situasi ataupun kondisi fisik. Nah, bagaimana pemain-pemain lain seperti kayak Kobbie Mainoo dan lain-lain, menurut gue juga bisa diberi kesempatan walaupun mungkin tidak dari awal. Balik lagi mengenai lini depan Manchester United, jadi ada formula, ada juga sistem yang akan berbeda. Gue berharap ya pemain-pemain yang ada di lini depan ini bisa belajar lah dari situasi misalnya ketika menghadapi Liverpool. Mereka menciptakan banyak peluang itu merupakan hal positif, tapi juga harus dikonversi. Manchester United sebenarnya mampu melakukannya ketika menghadapi Real Betis misalnya, mereka mampu mencetak banyak gol ya kan. Tinggal bagaimana mereka ini bisa konsentrasi, bisa lebih fokus untuk ya mengkonversi peluang-peluang yang mereka dapatkan. Gue yakin nanti ketika menghadapi Manchester City mereka akan mendapatkan peluang. Apakah peluangnya banyak atau tidak? Nah, itu yang masih belum tahu. Tapi ketika peluang apakah itu banyak ataupun sedikit, bagaimana efisiensi ya, bagaimana ketajaman efektivitas itu yang harus dilakukan. Di sisi lain gue juga melihat ya bagaimana dengan komposisi saat ini, maka tugas untuk mencetak gol itu tidak ditumpukan untuk satu pemain saja. Diharapkan memang semua pemain ya, terutama pemain yang menghuni lini serang, baik itu Amad Diallo, Rashford, Sancho, ataupun nanti Bruno Fernandes yang ditampilkan, atau mungkin dari tengah juga diharapkan bisa memberikan kontribusi berupa gol, atau bahkan back juga. Karena dengan gaya permainan yang ditunjukkan di pre-season, Manchester United ini cenderung ketika menguasai possession ataupun dalam situasi menyerang ya, mereka menempatkan banyak pemain di daerah pertahanan lawan. Tujuannya apa selain untuk mencari variasi, solusi untuk membongkar pertahanan lawan, tapi juga ketika ada kesempatan pemain-pemain yang ada di lini pertahanan lawan tersebut diharapkan bisa mencetak gol. Sekali lagi, ya mencetak gol itu penting ya, dan ini merupakan salah satu permasalahan sih dari Manchester United. Tapi kita lihat apakah dengan sistem yang baru ini akan bisa mendapatkan solusi untuk mencetak gol. Gue tidak mau a priori dulu ya, karena banyak fans melihat ini mah tidak bisa, ini mah kemarin ketika final Piala FA pun juga banyak yang mengatakan Manchester United akan kalah telak, akan ini, akan itu ya kan, situasi negatif sekali, bla bla bla. Nyatanya menang, dan ketika itu yang terjadi semua diam. Kolom komentar itu gue lihat orang-orang yang biasanya komentar negatif sepi semua. Jadi kali ini gue juga tidak mau priori, yang gue ingin lihat justru ini karena termasuk juga periode persiapan untuk menghadapi liga, tentu saja Community Shield ini kita lihat bagaimana apakah sistem baru ini bisa dimainkan dengan bagus. Jangan lupa juga ya bagaimana
tim kepelatihan saat ini juga baru, ada Rene Hake dan juga Ruud van Nistelrooy, mereka juga butuh adaptasi, tapi ada sistem bermain baru juga yang sedang berusaha untuk diimplementasikan di atas lapangan. Ini menurut gue akan menarik untuk disaksikan di weekend nanti. Kurang lebih demikian ya membahas terkait dengan artikel ini. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga, dilindungi Allah, dijauhkan dari mara bahaya dan juga fitnah. Lancar-lancar terus rezeki dan juga usaha positif ya. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.